Halo Jawaraku, how are you today? You're good. Dompet Anda yang isinya dompet masih terlihat tebal? Atau sudah diganti dengan sandal jepit di dalamnya? Merepotkan. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Time Kala 2007 yang bisa dibilang bahwa film ini cukup membuat deg-degan dan was-was yang melihatnya. Bukan hanya karena banyak genre bahkan adegan horor di dalamnya, melainkan juga film ini sendiri secara tidak langsung membuat kita berpikir keras untuk bisa menyimpulkan hal-hal apa saja yang berlangsung di dalamnya. Sehingga bisa dibilang, IQ Anda yang kemungkinannya kurang dari 30% ke bawah, sebaiknya Anda jangan teruskan untuk nonton film ini. Karena kemungkinannya, baru setengah menit saja Anda menonton, otak Anda akan menjadi terlalu tegang dan perlu dilunturkan dengan paracetamol. Bila tidak mempan juga, Anda bisa mencoba alternatif lainnya. Bisa palugin, takolin, dagorin, anjing, sapi. Agar tidak semakin ngawur, langsung saja inilah dia The Time Kala 2007. Namun sebelum lanjut, intro dulu. Awal kisah menampilkan dua orang polisi bernama Eros dan Hendro yang terlihat sedang berhadapan-hadapan dengan seorang lelaki. Dan perlu diketahui bahwa lelaki tersebut bukan seorang korban tilang, apalagi kena razia karena tidak memakai masker, melainkan lelaki tersebut sedang diinterogasi mengingat dia adalah satu-satunya saksi dari kasus pembakaran 5 orang maling siang tadi. Namun karena tidak ada bukti yang cukup kuat untuk bisa membuktikan tentang siapa pelaku yang sebenarnya, Eros pun menjadi bingung. Cerita berganti dengan menampilkan seorang pemuda bernama Janus. Ia melangkah terburu-buru dan berhenti di sebuah pangkalan angkot. Tidak berselang lama, sebuah angkutan umum pun tiba. Janus dan yang lainnya kemudian berjalan masuk ke dalam angkutan umum tersebut. Belum semua penumpang berhasil masuk ke dalam, tiba-tiba si sopir angkot langsung tancap kendaraannya dengan kencang. Alhasil, seorang emak-emak pun jatuh dan Janus yang juga melihat kejadian tersebut langsung jadi emosi. Dan saya yang melihat langsung film ini lebih emosi lagi. Alur cerita kemudian beralih terhadap seorang wanita muda yang sedang duduk di sebuah ruangan sidang. Dan setelah diperhatikan, ternyata wanita muda tersebut sedang menggugat cerai suaminya. Alasannya sebenarnya sepele, setiap kali dia meminta jajanan malam, sang suami bakalan langsung tertidur dan tidak tahu kapan dia bakalan bangun. Pantes atuh. Sidang hampir berakhir, pintu ruangan seketika terbuka. Dan terlihatlah Janus. Dan itu berarti secara tidak langsung mengatakan bahwa laki-laki yang tadi dibilang tidak mampu menafkahi hasrat dari istrinya tersebut adalah Januslah orangnya. Halus. Sepulangnya di persidangan, Janus kemudian mendengar jika siang tadi telah terjadi sebuah tragedi pembakaran 5 maling di tempat itu. Janus, yang juga sebagai seorang jurnalis jurusan angkatan tulis-tulis, langsung mendatangi tempat itu untuk meminta keterangan kasus tersebut. Namun sangat disayangkan, tidak ada hal apapun yang bisa ia liput karena sebelumnya telah keduluan oleh rekan sesama jurnalisnya yang lain. Namun Janus tidak langsung patah semangat. Mengetahui ia ketinggalan mendapatkan berita, Janus kemudian berinisiatif untuk menyimpan alat perekam miliknya di sekitar korban pembakaran. Dan setelahnya Janus kemudian mencoba menelepon atasannya lalu menyampaikan berita yang ia dapatkan itu. Namun lagi-lagi, atasannya ternyata sudah mendapatkan berita tersebut. Bahkan kemudian menyuruh Janus untuk berhenti dari pekerjaannya saat itu juga. Sudah apes ketiban pulung, Janus yang awalnya sudah digugat cerai istri, kini harus merana karena kehilangan pekerjaannya. Apes banget Janus. Janus yang bingung lalu berjalan tanpa semangat dan pergi dari tempat itu. Setengah jalan, Janus mendadak melihat wanita hamil yang ternyata adalah istri korban pembakaran sedang ada di sana. Wanita itu terlihat berjalan untuk menyeberangi jalan, namun tiba-tiba sebuah mobil sedan melaju kencang dari sebelah samping si wanita hamil dan langsung menabrak tubuhnya. Belum hilang terkejut Janus, sebuah mobil bus kembali melaju sangat cepat dan seketika melindas tubuh wanita hamil tersebut sampai remuk. Janus mendapatkan dirinya tertidur di sebuah kursi di rumah sakit tempat dia berada tadi. Dan barulah ia ingat dengan alat perekamnya yang tadi disimpan di dekat korban pembakaran. Malamnya Janus terlihat berada di sebuah rumah makan bersama temannya Bandi. Dan mereka pun sedikit berbincang-bincang di sana. Saat itulah Janus mengambil alat perekamnya dan memutarnya di sana. Namun ternyata tidak ada informasi yang ia dapat selain suara suster yang menagih tagihan untuk pasien. Namun mendadak, terdengar suara si wanita hamil yang tertabrak berkata, "Wonten bukit Bendono Wongso, wonten ngajeng candi, pituwanato." Karena Janus kurang memahami, langsung saja mematikan alat perekamnya. Bandi yang menyimak semua itu langsung menanyakan apa arti rekaman tersebut.
Malamnya terlihat Bandi akan pulang menuju rumah kontrakannya. Tiba-tiba ia sangat terkejut sewaktu melihat bayangan sosok menyeramkan terpampang dari kaca mobil. Bandi yang tidak percaya dengan tahayul pun tidak ingin menghiraukan kejadian tersebut dan hanya menganggap fenomena tersebut seperti kentut belaka. Singkatnya, Bandi telah sampai di rumah kontrakannya. Ia pun kemudian rebahan di sana. Belum juga tertidur, mendadak terdengar suara aneh mirip knalpot motor Slack. Bandi yang terkejut segera arahkan pandangan ke tempat munculnya suara tersebut. Dan ternyata di kamar itu terlihat sosok makhluk menyeramkan sedang jongkok di atas lemari dan ternyata itu adalah Pindoro. Jelaskan jawabanku bahwa Pindoro ini adalah sejenis hantu sebangsa jin, namun sedikit berbeda dengan jin yang ada di film Jin dan Jun ataupun di iklan rokok Jarum 76. Karena sosok Pindoro ini semacam jin penjaga yang juga seramnya bukan main, dan kalau masih bingung Pindoro ini jin penjaga apa, kamu akan mengetahuinya nanti. Bandi pun lari ketakutan dan segera membangunkan si abang-abang penjaga kosan untuk memeriksa kamarnya. Begitu diperiksa, hantu tersebut sudah tidak ada lagi di sana. Si abang penjaga kos pun kemudian pulang dari sana. Namun sebelum pulang, ia pun menyarankan supaya Bandi tidak berpikir yang aneh-aneh, sehingga ia tidak menjadi mengingau. Setelah itu, si abang-abang pun berlalu. Setelah pemilik kos pergi, rupanya Bandi masih belum melupakan kejadian tersebut, dan akhirnya, ia pun memutuskan keluar dari kosan tersebut. Namun baru juga menuruni tangga, sosok Pindoro kembali muncul merangkak dari bawah tangga menuju ke arahnya. Bandi yang terkejut pun lalu berbalik, namun sebuah dentringan mirip senjata tajam terdengar dan Bandi pun tewas dengan kepala terbelah. Janus yang sedang tertidur seketika terbangun ketika pintu rumahnya terdengar diketuk. Dan singkat cerita, polisi tersebut langsung menanyakan tentang apa yang diperbincangkan Subandi terhadapnya sewaktu di rumah makan semalam, dan Janus mengatakan sudah menjelaskan semuanya terhadap Eros. Mendengar itu, sang polisi pun marah dan langsung membenturkan kepala Janus ke meja, sehingga membuat Janus tidak sadarkan diri. Sekembali dari luar, Eros pun terkejut ketika saat mengetahui Janus tak sadarkan diri dan babak belur di sana, dan langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Janus kemudian mengungkapkan, jika tadi ada polisi lainnya yang menginterogasi lalu menyiksanya, Eros yang merasa kesal kemudian menyuruh Janus mencari dan menanyakan siapa yang masuk ke sana. Esoknya, Janus yang masih merasa penasaran dengan kejadian-kejadian aneh setelah melihat korban pembakaran tersebut, lalu pergi menuju rumah Ratih, wanita hamil yang tertabrak mobil waktu itu. Lalu didatangi seorang perempuan di sana. Dan ternyata ia pun membenarkan bahwa rumah tersebut memang rumah Ratih, namun dia telah meninggal tertabrak mobil kemarin. Sementara suaminya juga meninggal dibakar orang. 2 hari sebelumnya, ayahnya pun Paronggowani juga telah meninggal. Perempuan itu pun mengatakan jika keluarga tersebut memang aneh dan selalu banyak orang yang datang ke tempat itu, salah satunya adalah seorang menteri. Namun sebelum pulang, wanita tersebut mengatakan bahwa sebenarnya di rumah itu masih ada lagi penghuni yang lain. Dia adalah adik Ratih, yaitu Ranti. Janus lalu menanyakan di mana keberadaan Ranti dan ternyata dia adalah seorang penyanyi di klub malam. Janus yang semakin merasa penasaran lalu berniat menemui Ranti di klub malam tersebut. Sepulangnya dari klub malam, Janus mengatakan bahwa dia melihat kejadian yang menimpa kakaknya kemarin. Selain itu, Janus pun bilang bahwa dia mendengar kata-kata yang diucapkan kakaknya, namun ia tidak mengerti. Ranti yang mendengar hal itu langsung ngegas dan bilang pada Janus supaya jangan mengatakan kata-kata itu kepada orang lain termasuk dirinya, karena itu berarti salah satu di antara mereka bakal ada yang mati. Janus menjadi bingung dan mencoba kembali berbincang dengan Ranti, namun Ranti langsung saja pergi dan mengatakan supaya Janus tidak mengganggunya. Ketika masih di dalam kebingungan dan hendak pulang, Janus dikejutkan oleh suara keributan dan ternyata itu suara Ranti. Janus segera berlari untuk menolongnya, namun naas, pelaku telah terlebih dulu menembak Ranti. Janus yang panik hanya bisa tertegun melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba mobil yang berisi pelaku yang menembak Ranti kini berbalik mengejar Janus. Janus segera berlari menyelamatkan diri, namun sayangnya lagi-lagi penyakit tidurnya kambuh. Dan begitu sadar, Janus telah berada di sebuah ruangan dalam keadaan terikat. Di hadapan Janus kini telah duduk seorang lelaki gondrong yang kemudian menanyakan apa yang dikatakan wanita korban tabrak lari tersebut, namun Janus tidak memberitahukannya.
Lelaki gondrong itu pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk melukai tangan Janus dengan menyiramnya dengan kecap ABC supaya Janus bertambah kesakitan. Namun Janus yang merasa khawatir dengan ucapan Ranti tadi bahwa akan ada yang mati jika ia mengatakan hal itu, maka ia pun tidak mengatakan hal apapun pada si lelaki gondrong. Lelaki gondrong itu pun marah dan menyiram tubuh Janus dengan bensin. Namun karena Janus pun tidak juga mau angkat bicara, maka dilemparnya cerutu yang masih menyala itu ke arah Janus. Dan seketika tempat itu pun terbakar. Ada di ruangan itu dimulai dari foto-foto Ranti, Asih, bahkan juga ayahnya Ranggaweni. Begitu sedang asik memenangi foto-foto tersebut, mendadak terdengar suara serak menyeramkan dan begitu Eros menoleh, Pindoro sudah ada di tempat itu. Mantap. Cerita beralih ke tempat lain. Janus yang semula hendak dibakar ternyata belum mati. Janus yang sadar kemudian langsung pulang ke rumahnya. Dan kagetnya istri Janus yang sebelumnya telah diceraikan tiba-tiba ada di sana. Janus pun awalnya sebel dan ingin menjejalkan bekas istrinya tersebut ke tong sampah. Namun, setelah istrinya menyebutkan apa alasan dia kembali ke rumah tersebut, Janus pun akhirnya luluh dan kembali menerima istrinya di sana. Bangke. Janus yang mendapati istrinya kembali, apalagi rumah tangganya pun kembali berjalan harmonis, terlihat cukup bahagia saat itu. Namun ternyata sang istri justru memperalatnya dan semua itu bukan lain adalah suruhan si laki gondrong yang sebelumnya menangkap Janus. Dengan bayarannya adalah imbalan sejumlah uang. Tuh kan. Asih diminta untuk memperdaya Janus untuk mengatakan apa yang diucapkan Rati sebelum menemui ajal. Sekaligus memberikan cairan racun sesaat setelah Janus mengatakan apa yang sebenarnya. Esoknya sehabis bercengkrama dan lain-lain sejenak, sang istri pun mulai memperdaya Janus dengan memancingnya mengatakan apa yang dikatakan oleh Rati. Istri Janus nampak senang dan mengatakan kalau dia tahu di mana tempat itu berada. Dan esoknya istri Janus pun kembali menelepon si pria gondrong dan memberitahukan apa yang didengarnya tersebut. Si pria gondrong lalu mengajak istri Janus bertemu di suatu tempat dan begitu sampai, ternyata si pria gondrong justru menipunya dan akhirnya membunuh istri Janus. Namun sayangnya istri Janus yang masih memiliki rasa perikemanusiaan terhadap mantan suaminya ternyata tidak memberikan racun tersebut untuk membunuh Janus. Dan itu berarti bakalan ada salah satu yang mati antara si laki gondrong atau si Janus. Lelaki gondrong itu pun panik, lalu segera berlari pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Pindoro muncul di sana dan mengejar si laki gondrong. Melihat itu, si laki gondrong pun bertambah panik dan mengarahkan beberapa tembakan ke arahnya. Namun nahas. Sewaktu ia menaiki tangga untuk menghindari kejaran Pindoro, suara berandring tersebut kembali terdengar dan si laki gondrong pun tewas dengan kepala terputus. Janus yang menyadari istrinya tidak ada di rumah lalu melakukan pencarian. Tiba-tiba jantung Janus seolah berhenti berdetak ketika sebuah berita mengatakan bahwa mereka menemukan mayat wanita tergeletak di bawah sebuah jembatan dan ternyata itu adalah istri Janus. Malam menjelang. Terlihat Eros dan Hendro sedang berjalan dengan mengendarai mobil dan ternyata mereka mau menggali makam Ranggaweni. Tujuannya supaya bisa lebih terjelaskan apakah dia memang bunuh diri ataukah memang dibunuh. Saat di perjalanan mereka sedikit memperbincangkan tentang rasa penasaran mereka terhadap kejadian yang terus terjadi belakangan ini. Dan Eros menjelaskan jika kejadian tersebut kemungkinan berawal dari desas-desus harta warisan presiden pertama yang tidak masuk di akal. Singkat cerita, sampailah Eros dan Hendro di pemakaman umum di mana makam Ranggaweni berada. Sebelum melakukan penggalian, mereka dikejutkan oleh sosok bayangan seseorang yang berada di sana. Apakah hantu? Bukan. Karena hantu tidak akan ada kakinya, mungkin. Karena saya sendiri pun belum pernah melihatnya, tapi anehnya saya suka takut sendiri kalau keluar malam, takut ada hantu. Kayak bego banget, bukan? Eros dan Hendro yang melihat langsung berniat menghampiri sosok yang berdiri di makam Ranggaweni tersebut. Namun sosok tersebut ternyata melihatnya, dan ia pun kemudian berlari. Sedikit kejar-kejaran antara dua polisi tersebut dan sosok pencurigaan itu pun terjadi, dan ternyata sosok tersebut adalah Ranti. Waduh, kan sudah ditembak. Ranti yang ketakutan lalu menanyakan apa yang akan mereka lakukan sehingga sampai mendatangi kuburan ayahnya. Dan mereka pun menjawab akan menggali kuburan ayahnya tersebut untuk mencari bukti di sana. Ranti yang mendengar hal itu tentu mencegahnya dan menyuruh kedua polisi tersebut supaya tidak melakukan penggalian itu. Dengan jaminan, Ranti akan memberitahukan segala rahasia yang diketahuinya terhadap mereka berdua. Ranti kemudian menjelaskan jika ayahnya Ranggaweni ternyata memang mengetahui letak keberadaan harta warisan tersebut, dan Ranti pun meyakinkan bahwa adanya harta tersebut memang benar adanya. Di sisi lain,
Janus yang saat itu sedang berada di makam istrinya dan ia pun nampak terpukul sekali di sana. Janus yang menyesali bahwa dia telah mengatakan letak keberadaan harta tersebut lalu berteriak bak orang kesetanan. Setelahnya, Janus yang sudah tidak punya harapan hidup lagi memilih bunuh diri dengan meloncat dari atas gedung. Aduh, apakah Janus tewas? Ternyata tidak. Loh. Setelah meloncat dari gedung tinggi tersebut, tubuh Janus terlihat seperti yang sedang dibaringkan seseorang di atas kasur yang empuk. Siapa yang mendorong Janus? Ternyata itu adalah Pindoro. Jadi kira-kira begini guys. Jika kita menyimak detailnya cerita ini, ternyata bisa diambil kesimpulan bahwa tidak semua orang yang ditemui oleh Pindoro akan tewas terbunuh. Misalnya saja sewaktu Eros yang saat itu datang ke rumah Rati dan muncul sosok Pindoro di sana, esoknya Eros masih sehat-sehat saja. Lalu, yang jadi pertanyaan adalah, ada hubungan apa antara Janus, Eros, dan Pindoro? Atau mungkinkah bahwa pembunuh yang sebenarnya yang selama ini dicari-cari justru adalah Janus dan Eros? Janus yang masih tertidur di atas kasur mendadak pintu rumahnya diketuk orang, dan ternyata itu adalah sebuah kelompok yang dipimpin oleh seorang menteri yang ternyata salah satu orang yang terlibat itu adalah kepala polisi yang beberapa waktu lalu bertanya terhadap Janus di kantor polisi, lalu membenturkan kepala Janus ke meja. Anjing bisa. Ya, Perdana Menteri itu pun tahu bahwa Janus adalah satu-satunya orang yang mengetahui letak keberadaan harta tersebut. Maka tidaklah aneh jika Janus pun langsung mereka comot dari rumahnya untuk dibawa langsung ke lokasi. Namun satu hal yang tidak mereka sadari bahwa Eros justru telah membutuhkan mereka dari arah belakang. Di sisi lain, Henry yang saat itu sedang berada di perpustakaan. Dan benar saja di dalam bahasan buku tersebut mengungkapkan bahwa sebenarnya harta yang kini jadi bahan buruan tersebut berasal dari pemberian raja-raja yang ada di Nusantara. Lalu, karena presiden pertama meyakini bakal terjadi perpecahan bila hal tersebut diketahui banyak pihak, maka sang presiden pun kemudian mengutus 9 orang kepercayaannya untuk menyembunyikan harta tersebut. Termasuk salah satunya adalah Ronggoni, ayah dari Ranti. Di antara ke-9 orang yang dipercayakan presiden pertama itu pun lalu saling bunuh dengan menyisakan satu orang di antaranya sebagai penjaga rahasia peti keramat itu. Dan orang tersebut adalah Ronggoni. Namun hal yang menjadi aneh di sini, makhluk halus tidak akan bisa membunuh manusia secara langsung. Dan itu berarti bahwa yang selama ini melakukan tindakan bunuh-membunuh tersebut adalah manusia adanya, bukan Pindoro. Lalu siapa? Cuma emak-emak pedagang warteg yang tahu. Selagi Henry dilanda kebingungan, terdengar suara pintu tertutup dan ternyata Ranti malah kabur dari sana. Si Ranti. Di sisi lain, Janus yang telah berada dalam sergapan kelompok pencari harta karun telah semakin dekat menuju tempat keberadaan harta karun tersebut. Hingga suatu ketika, terjadi sebuah selisih paham antara para anak buah sang menteri terhadap keberadaan peti tersebut, dan mereka pun ternyata menginginkan harta itu. Janus kemudian dipaksa untuk mengatakan letak tempat harta itu tersimpan, dan lagi-lagi, Janus pun terpaksa mengungkapkan kata-kata itu. Tak lama berselang, kembali terdengar sebuah dentringan benda tajam dan darah pun seketika bersimbah dan tumpah dari dalam mobil tersebut. Sang menteri dan yang lainnya yang menyadari keganjilan tersebut lalu menghentikan mobilnya. Ia dan beberapa orang lainnya menjadi sangat panik. Kepanikan semakin bertambah di saat mereka melihat bahwa semua anak buahnya yang ada di mobil telah tewas. Namun karena sudah setengah jalan dan harta tersebut hampir bisa ditemukan, mereka pun memutuskan untuk terus melanjutkan pencarian mereka. Kembali ke arah Hendro, yang terlihat kian sibuk mencari jawaban atas tabir yang menyelimuti harta warisan tersebut, dan kembali dia mendapat petunjuk yang lainnya yang mengatakan saat negara baru berusia setengah abad, perebutan harta akan semakin hebat. Akan ada pemegang rahasia tersebut dan yang paling bisa dipercaya, dia berjuluk sang penidur, dan satu lagi adalah dia yang akan melindungi sang penidur dan juga mengetahui betul letak keberadaan harta tersebut. Sementara itu, menteri dan beberapa orang lainnya akhirnya berhasil menemukan tempat penyimpanan peti harta karun tersebut. Tanpa tunggu lama, mereka pun langsung melakukan penggalian di sana. Dan benar saja, hanya sedikit waktu melakukan penggalian, ternyata ditemukanlah sebuah peti di sana. Begitu dibuka, ternyata isi peti tersebut benar-benar harta karun yang diperbincangkan selama ini. Mereka pun merasa sangat senang dan mengharuskan mereka membawa mobil tambahan untuk mengangkut peti-peti itu. Tentunya, mereka pun harus membunuh Janus terlebih dulu supaya mereka aman. Di saat salah satu di antara mereka akan melenyapkan Janus, saat itulah muncul orang lain di sana dan menodongkan pistol terhadap mereka semua, dan ternyata itu adalah Eros. Pemimpin polisi yang berkomplot dengan rombongan menteri pencari harta karun tersebut tentu menjadi sangat marah. Namun sekali ini, Eros tak lagi mau mendengar ocehan dari atasannya itu. Halus.
Saat itulah mendadak pimpinan polisi tersebut angkat pistolnya dan Eros pun tertembak lalu jatuh. Eros yang belum mati dan Janus yang juga berada di sana terlihat akan dieksekusi. Saat itulah, anjir keren, ini sangat ditunggu-tunggu nih. Di atas bukit terlihat bayangan seorang wanita berdiri gagah dengan membekal pedang di tangan. Ternyata dia adalah Ranti. Dengan gerakan melayang bak Wonder Woman, sosok Ranti terlihat turun dari atas bukit, mengayunkan pedangnya berkali-kali dan menewaskan satu persatu komplotan pencuri harta karun tersebut. Eros yang sudah menyadari bahwa salah satu di antara mereka bakalan ada yang mati, lantas mengatakan kepada Janus bahwa biarlah dia saja yang mati sementara Janus harus tetap bertahan hidup. Di hadapan sana, Ranti alias sang pelindung pun dengan pedang berlumuran darah terlihat melangkah ke arah mereka. Tak lama kemudian, Pindoro pun muncul juga di sana. Aduh. Ketika semua kengerian hampir mencapai klimaks, mendadak Ranti tancapkan pedang di tanah dan selanjutnya bersimpu di hadapan mereka berdua. Ia pun kemudian Tomponan pinestimu Eros, Kaulos Doyo, sampun dangu nenggo panjenengan. Ya, sebuah ending yang mengesankan. Ending yang benar-benar sama seperti serangkaian tulisan yang ditemukan Hendro di dalam buku yang dibacanya. Pada saatnya, sang penidur akan menyampaikan rahasia harta kepada sang Ratu Adil. Pimpinan akan membawa bangsa ke pintu kemakmuran. Di sebuah bukit, ketiganya akan bertemu, tapi pertemuan adalah awal dari perjuangan yang berat karena sejak saat itu kejahatan juga akan bersatu untuk membuat mereka gagal. Setelah menyimak kisah ini, kita tentunya mendapat kesimpulan bahwa satu, kenapa Janus dan Eros tidak mati saat bertemu Pindoro? Jelas karena Eros adalah Ratu Adil. Sedangkan Janus adalah sang penidur yang disebutkan dalam cerita, alias calon pemimpin pembawa kedamaian suatu hari nanti. Sekian video kali ini, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Memang subscribe ketiban andong, subscribe dong.